terhormat Bapak Dr. Wisnu M. Hum selaku Ketua Tim Penyusun Peta Jalan Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten Banyuwangi, yang terhormat Bapak Ibu Tim Penyusun Peta Jalan Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten Banyuwangi, dan rekan-rekan bidang Bapeda yang kami hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat-Nya kita bisa berkumpul bersama dalam mengikuti FGD Peta Jalan Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Undang-undang ini lahir dalam rangka melindungi, memanfaatkan, dan mengembangkan kebudayaan, terutama kebudayaan daerah. Kebudayaan tidak hanya pada tarian atau tradisi saja, tetapi juga nilai karakter luhur yang diwariskan turun-temurun hingga membentuk karakter bangsa, dan kebudayaan telah menjadi akar dari pendidikan. Pemajuan kebudayaan perlu menekankan pada perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan agar budaya dapat tumbuh dan tangguh. Besar harapan kami, semoga segera terwujud peta jalan pemajuan kebudayaan daerah Kabupaten Banyuwangi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kabupaten Banyuwangi ingin memajukan kebudayaan. Pengembangan kebudayaan itu perlu dilakukan. Beberapa perkembangan terakhir, memang beberapa kebudayaan itu mengalami stagnan atau katakanlah hampir dikatakan berhenti ya. Kenapa berhenti? Karena tidak ada inovasi-inovasi baru yang menggali, yang berangkat dari sebuah penelusuran menggali naskah-naskah adiluhung dari Banyuwangi, sehingga tari misalnya, kata-kata tari itu tetap tari seperti itu. Kalau kemudian misalnya gandrung itu selamanya tetap seperti itu, sampai kapan akhirnya masyarakat akan mengalami kebosanan. Misalnya ada lagi tari yang lain, tari-tari kebo-keboan atau ada istiadat yang lain, semuanya tetap bisa dilaksanakan. Tapi kalau kemudian terus-menerus seperti itu, tidak ada pengembangan. Yang menarik ke depan, seyogianya ada penelusuran secara historis. Adakah tari-tari lain yang kemudian bisa diberdayakan atau digali? Ini perlu dilakukan. Bagaimana cara menggalinya? Bisa saja melalui, di sini disebutkan manuskrip. Ada beberapa naskah-naskah kuno, atau berupa prasasti misalnya, atau berupa catatan-catatan lokal seperti babat Banyuwangi misalnya, yang menyimpan sebuah aktivitas seni, aktivitas budaya, perilaku masa lalu yang menyimpan, yang kemudian mewariskan sebuah aktivitas budaya. Dan ini perlu digali supaya apa? Supaya perkembangan seni di Banyuwangi atau ritual-ritual di Banyuwangi atau apapun yang bisa dikemas menjadi sebuah paket wisata itu dilakukan, ya, perlu dilakukan agar tidak terjadi sebuah situasi yang stagnan, yang berhenti. Oleh karena itu
usaha dari Bapeda yang saya tangkap ini sangat menarik dan sangat kami hargai, ya. Mudah-mudahan ini memang betul-betul dilakukan. Berarti kegiatan-kegiatan ke depan itu paling tidak menggali naskah-naskah lama yang menyimpan sebuah perilaku, yang menyimpan sebuah aktivitas yang bisa kita gunakan, yang kemudian bisa kita jadikan paket wisata. Apakah itu dalam bentuk tari, atau dalam bentuk ritual atau tradisi wisata, atau ritus, atau adat istiadat, atau bahkan teknologi tradisional, atau pengetahuan tradisional, atau bahasa, atau yang menarik lagi permainan kata, atau barangkali olahraga tradisional. Ini banyak sekali sebenarnya. Kalau Bapak Ibu bisa membaca Belanda atau beberapa karya-karya orang seperti Lecker yang kemudian banyak ditulis di catatan para pasukan VOC di Kongo, itu banyak sekali kegiatan-kegiatan pada masa lalu. Apakah itu yang kemudian akan menjadi bagian dari pekerjaan kita, yang kemudian kita bisa hasilkan sebuah produk pengembangan budaya atau referensi budaya atau rujukan budaya yang nantinya bisa dikembangkan oleh para pakar, oleh para seniman, oleh para pengembang wajah, pengembangan budaya. Yang jadi karena itu dengan situasi seperti ini, maka perlu Kabupaten Banyuwangi menetapkan. Tapi kalau tidak, langkah pertama pengembangan itu adalah menulis. Jadi objek-objek itu ditulis, ritual ditulis, seni ditulis, ritus adat semua ditulis. Setelah ditulis, baru didiskusikan. Apakah dalam bentuk musyawarah, diskusi atau seminar, atau konferensi, atau apapun. Artinya dipublikasikan dalam bentuk forum. Ya, dari situ kemudian dari kegiatan diskusi, seminar, itu akhirnya ditulis dalam bentuk artikel di jurnal. Itu pengembangannya di situ. Ya, itu baru bisa diketahui secara ilmiah bahwa ini adalah produk budaya yang sangat menarik. Ini perlu proses. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Untuk berikutnya, untuk perjalanan FGD ini akan dipandu konsultan yang sudah membidani hal-hal lain. Ini nanti akan ada suatu persamaan visi, ya, persamaan persepsi apa dan bagaimana yang bisa kita lakukan ke depan ini. Disilahkan Pak Kadek, Pak Muskawi di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillah kita bersyukur hari ini diberikan kesehatan sehingga bisa menghadiri undangan dari Bapeda yang tidak lain hari ini kita membicarakan masalah objek pemajuan kebudayaan. Tadi ada beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Dr. Wisnu yang intinya bahwa dalam rangka penyelamatan objek pemajuan kebudayaan ini harus dilakukan beberapa tahapan. Yang pertama, kita harus melakukan sebuah proses yang namanya inventarisasi. Nah, di dalam konsep inventarisasi ini tentunya banyak beberapa objek pemajuan kebudayaan yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Alhamdulillah dari 10 objek pemajuan kebudayaan ini sudah tercakup di Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten Banyuwangi banyak memiliki tradisi, banyak memiliki kesenian. Tetapi ketika ini tidak dilakukan sebuah pelindungan, maka lambat laun beberapa produk-produk objek pemajuan kebudayaan ini pada akhirnya hilang. Maka salah satu langkah yang harus kita lakukan adalah pentingnya untuk melakukan sebuah inventarisasi dan pemanfaatan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Muskawi. Yang terhormat, penyusunan
atau peta jalan kemajuan kebudayaan Banyuwangi. Jadi satu hal yang luar biasa sekali sebenarnya kalau kita berbicara terkait dengan kebudayaan Banyuwangi. Tadi juga sudah disampaikan kalau kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, di situ ada 10 objek pemajuan kebudayaan. Ya. Dari 10 objek pemajuan kebudayaan itu nanti hampir semua, tidak hampir ya, secara keseluruhan itu ada di Banyuwangi. Itu mulai dari ritus, kemudian tradisi lisan, manuskrip, sampai dengan olahraga tradisional yang 10 indikator itu dimiliki semua oleh Banyuwangi. Dan kemudian adalah menjadi satu persoalan di sini adalah, nah ke depan bagaimana cara kita untuk memajukan kebudayaan ini? Saya rasa nanti kita tidak hanya terkait dengan pemajuan kebudayaan, ya, tetapi bagaimana sebenarnya 10 indikator pemajuan kebudayaan itu bisa dijadikan sebagai sebuah renstra, rencana strategis untuk pembangunan Banyuwangi ke depan seperti apa. Jadi kebudayaan ini menjadi sangat penting untuk kita bahas. Kemudian permasalahannya adalah dari banyaknya objek kebudayaan yang kita miliki di Banyuwangi itu ternyata nanti tidak semuanya itu terdokumentasi dengan baik. Kemudian tidak semuanya terinventarisir dengan baik. Kemudian perlu juga nanti kita memberikan sebuah pemahaman atau gambaran kepada generasi muda, jangan sampai nanti bahwasanya kebudayaan kita itu terdegradasi, mengalami perubahan-perubahan seperti apa yang disampaikan Pak Wisnu tadi, bahwa kita perlu mencari sebuah pakem, perlu mencari sebuah dasar yang pas ya, terkait dengan kebudayaan Banyuwangi. Nah, kalau kita mengacu terkait dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 kan, di pasal 5 itu nanti ada objek kebudayaan. Kemudian nanti di objek kebudayaan itu dibagaimanakan atau diapakan, maka itu perlu nanti diinventarisasi. Jadi perlu diinventarisasi, kemudian caranya seperti apa? Mulai dari pencatatan dan pendokumentasian, kemudian mulai dari penetapan sampai dengan pemutahiran data yang ada ya, kata awal. Langsung saja. Menurut saya memang kita teknis menyepakati sistematika penulisan peta jalan kebudayaan, pemajuan kebudayaan Banyuwangi terkait dengan asas pemajuan kebudayaan itu yang pertama gitu ya. Nah, kalau menurut saya kita pakai urutan sesuai dengan yang ada di Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan saja, karena menurut saya setelah kalau menurut saya itu sudah bagus urutannya harus seperti itu. Toleransi itu dijadikan nomor 1.